Kita tunggu saja konferensi persnya seperti apa, berharap keputusan tersebut memang didasarkan atas pertimbangan yang profesional dengan perhitungan yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita, Garuda. Sebelum ke pembahasan inti kita, dan tentunya teman-teman sudah menebak mungkin dari judul atau mungkin dari gambar yang ada di belakang saya, pasti saya akan membahas tentang Sintayong. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan selamat buat tim nasional Vietnam yang telah berhasil memenangkan Mitsubishi Electric Cup atau AFF 2024 dengan mengalahkan Thailand di dua leg. Yang leg pertama menang atas Thailand dengan skor 2-1, dan yang leg kedua menang atas Thailand dengan skor 3-2. Berarti agregat gol 5-3 untuk Vietnam. Dan sekarang kita ke pembahasan yang lagi gencar-gencarnya, lagi banyak diobrolkan di berbagai media, media olahraga, portal-portal sepak bola. Dan kita belum tahu ya apa yang akan terjadi karena konferensi pers secara resmi baru akan dilakukan hari Senin besok. Dan saya mengatakan demikian karena memang kebutuhan atau desas-desus yang dibicarakan tentang pengelolaan tim nasional Indonesia ini antara dua figur, apakah tentang pelatih atau tentang direktur teknik. Nah, kemarin memang delegasi PSSI sempat terbang ke Eropa, dan media Italia mengatakan bahwa Erick Thohir menginginkan Piala Dunia dan mencari pelatih Eropa gitulah, kurang lebih seperti itu. Meskipun sebenarnya spekulasinya ada di dua tadi, antara mencari pelatih pengganti Sintayong atau mencari direktur teknik. Nah, tetapi rumornya memang yang sangat beredar kuat itu adalah tentang pengganti Sintayong. Nah, dari sini publik juga masih terombang-ambing, apalagi di publik ini ada pendukung Sintayong garis keras yang ibaratnya kalau dalam tanda kutip yang sangat berat melepas Sintayong ya, atau kalau di dalam istilah yang lain mungkin sangat mencintai Sintayong. Mereka ini mungkin sudah melihat betapa Sintayong itu sudah mencurahkan pikiran, hatinya, dan tenaganya untuk membangun timnas ini. Tidak hanya soal memenangkan berbagai kompetisi ya, yang memang belum bisa memberikan trofi juara, tetapi membangun kultur sepak bola ini sudah dimulai oleh Sintayong. Sampai suatu ketika Sintayong pun pernah bilang, kalau nanti ada pelatih baru yang menggantikan saya, pelatih tersebut sudah akan lebih mudah. Nah, ini artinya Sintayong sudah memulai untuk membangun kultur sepak bola di Indonesia. Nah, apapun nanti keputusan dari PSSI, terutama Erick Thohir, yang jelas kalau cara berpikirnya PSSI yang diwakili oleh Erick Thohir, dan terutama ketumnya ya, Pak Erick Thohir, sangat bisa dimaklumi karena beliau ini dari kalangan profesional. Terus kalau beliau ini punya keinginan, apakah itu proyeksi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk karir beliau nantinya di Indonesia, itu pasti beliau ini akan sangat mengejar, akan dilakukan berbagai hal. Nah, tipikal pekerja keras ya. Dan tibalah di satu titik yang dulu sempat saya khawatirkan. Kekhawatiran saya ini bukan soal apakah Indonesia akan menang atau kalah, atau akan lolos di Piala Dunia atau tidak lolos. Tetapi kekhawatiran saya ini lebih kepada apakah pembangunan kultur sepak bola kita itu akan berlanjut atau tidak. Karena sebenarnya ini berada di antara dua kutub tadi. Apakah akan mengejar hasil sehingga sedikit mengabaikan tentang pembangunan kultur, atau membangun kultur tapi dengan hasil yang mungkin barangkali saja agak terseok-seok ya. Kalaupun menang itu dengan bersusah payah,
Mungkin nanti kalau dalam konteks kualifikasi Piala Dunia harus masuk di round keempat dulu, barangkali dengan Indonesia masuk urutan 3-4. Nah, itu adalah pertaruhan yang bisa dikorbankan ketika nanti kita tetap konsisten untuk membangun kultur sepak bola di Indonesia. Dan mungkin PSSI yang memang juga sama dengan kondisi di masyarakat kita, di fans sepak bola kita, terpecah antara apakah Sintayong lanjut dan Sintayong out. Di PSSI pun juga terjadi hal yang seperti ini, tetapi mungkin karena PSSI skupnya adalah sebuah organisasi yang termanage dan secara internal komunikasi juga bisa terjalin, tidak seperti di fans sepak bola yang sangat cair di masyarakat, maka mungkin isu atau perpecahan ini lebih terkendali. Artinya lebih bisa dilakukan dialog, komunikasi, dan mencari jalan tengah. Dan saya yakin Erick Thohir ini pasti sudah berhitung apapun keputusannya nanti ya, ketika di konferensi pers akan lebih jelas nanti apakah Sintayong lanjut atau Sintayong berhenti sampai di sini. Itu pasti atas perhitungan yang sudah sangat matang. Dalam hal ini, ketika saya menyinggung tentang kultur sepak bola dan hasil kemenangan untuk timnas Indonesia, maka pasti itu sudah melalui hitungan untuk dapat jalan tengahnya. Artinya kulturnya tetap berlanjut, tetapi kita juga bisa menang atau bisa lolos ke Piala Dunia. Karena memang obsesinya Pak Erick Thohir ini sudah ke sana. Sudah pingin lolos ke Piala Dunia, bahkan melalui pernyataannya pingin secara reguler mengikuti kompetisi level dunia tersebut. Nah, dengan obsesi ini tentunya pola atau track record dari Sintayong ini akan menjadi catatan atau data yang sangat dipelajari oleh Erick Thohir. Dan tren data ini memang kalau mau objektif, di luar Sintayong ini sudah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan perasaannya, hatinya kepada timnas Indonesia, tapi di sisi yang lain hasil yang tercatat, hasil yang terekam dari Sintayong ini mungkin masih sangat mengkhawatirkan. Hal yang paling mudah saja ketika kita melihat round ketiga Piala Dunia melawan tim yang semestinya kita prediksi kita bisa mencuri poin, yaitu China dan Bahrain, yang dinilai itu adalah dua tim yang bisa dikalahkan oleh Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Malah Bahrain imbang dan China malah menang. Jadi melawan Bahrain imbang, melawan China malah kita kalah. Dalam perjalanan menuju ke babak berikutnya, ke pertandingan berikutnya di bulan Maret nanti yang kita akan melawan Australia dan Bahrain, situasinya sekarang China itu menunjukkan tren yang positif untuk kekuatan timnya. Bahkan China berupaya untuk melakukan naturalisasi dengan pemain-pemain yang memiliki level yang cukup tinggi. Selain itu, Bahrain juga mempunyai tren positif di piala negara-negara Arab kayak AFF-nya Asia Tenggara ya. Tapi ini versinya negara-negara Arab. Dan Bahrain berhasil menjadi juara di Piala Negara Arab ini atau negara-negara Teluk. Nah, ini yang mengkhawatirkan mungkin secara hasil. Meskipun secara tren pembangunan kultur sepak bola, Sintayong ini masih on the track. Ya, memang dibayar dengan berbagai resiko ya. Resiko kayak kemarin di Piala AFF itu, tim kita tidak berhasil melangkah ke babak yang lebih jauh, hanya sampai pada fase grup. Dan itu pertaruhannya yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, tapi ada satu hal menarik yang memang apakah ini sudah dalam proses perbaikan atau tidak. Sintayong dan PSSI, terutama Pak Erick Thohir ini, memang agak terkendala di bahasa. Kalau cuma sekedar translate, menerjemahkan, sudah ada JJ yang sudah bisa mentranslate dari Korea ke Indonesia atau Indonesia ke Korea. Tapi bahasa lebih dari sekedar soal translate, tapi interpret. Nah, ini yang kadang itu masih tersendat. Ini cuma hipotesa saya ya. Jadi
belum tentu juga ini sebuah kebenarannya, tapi problem bahasa itu cukup bisa membuat langkah-langkah yang diambil oleh Sintayong itu tidak sesuai dengan harapan PSSI. Meskipun PSSI pun tidak selalu mengucapkan, mendeklir, menyatakan harapan-harapannya itu dalam pernyataan yang tegas, tapi lebih kepada ya harapan, himbauan, masih mengapresiasi hasil sampai sekarang. Itu yang tercermin dari gaya komunikasi yang dilakukan oleh PSSI, terutama yang dilakukan oleh ketumnya Pak Erick Thohir. Ya mungkin pembawaan Pak Erick Thohir sebagai politisi juga ya, yang ketika berucap, ketika berkata-kata itu harus berhati-hati, baik untuk kepentingan beliau sendiri maupun mungkin kepentingan yang lebih besar. Bisa jadi ketika mau menyatakan secara langsung, sekarang aja ya misalnya, mau menyatakan secara langsung tentang bagaimana nasib Sintayong, itu kan tidak bisa begitu saja beliau di depan wartawan kemudian langsung bilang, tapi harus dalam sebuah forum resmi. Makanya itu akan dilakukan lewat konferensi pers. Tapi bahasa ini juga merupakan model-model gaya bahasa politisi juga, yang satu sisi harus memperhatikan efeknya, baik itu buat timnas, buat masyarakat Indonesia, yang tentunya Pak Erick Thohir sadar bahwa pendukungnya Sintayong juga banyak. Nah, itu harus berhati-hati kan Pak Erick Thohir, karena dalam jangka panjang mungkin hal ini juga berhubungan dengan karir beliau ya, secara pribadi di Indonesia. Nah, itu yang harus beliau hati-hati dalam melakukan atau memberikan pernyataan. Nah, dari sini saja perbedaan kultur bahasa ini cukup menghambat ya. Di satu sisi, seperti yang sudah saya bilang di video-video saya sebelumnya, Sintayong itu menempatkan dirinya sebagai bawahan, yang ketika Erick Thohir itu menyampaikan sebuah harapan, maka harapan tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk kinerja atau dalam bentuk wujud nyatanya kayak apa ya. Jadi Sintayong itu mengartikan itu sebagai sebuah perintah dari atasan, meskipun Erick Thohir belum mendeklir itu sebagai sebuah perintah. Nah, begitu Sintayong melakukan eksekusi, misalnya saja tentang penggunaan U22 untuk AFF. Pak Erick Thohir bilang itu adalah hak prerogatif pelatih, itu keputusannya pelatih. Kami tidak akan mencampuri. Nah, baik ketumnya, exco-nya bilangnya begitu. Padahal dari sisi Sintayong itu dia menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir, meskipun itu cuma dalam konteks harapan, tapi diterjemahkan dalam perintah karena beliau ini bawahannya Pak Erick Thohir. Nah, dalam hal inilah terjadi gap antara kultur bahasa Korea dan kultur bahasa Indonesia. Dan ini sangat rawan, makanya itu di satu klausul disebutkan Sintayong harus belajar bahasa Indonesia, dan untuk mempelajari bahasa Indonesia sampai pada kulturnya itu kan tidak gampang memang. Kalau sekedar translate belajar bahasa Indonesia mungkin masih bisa diupayakan, tapi untuk interpret berdasarkan kultur itu yang tidak gampang. Nah, ini hipotesa saya ya, bahwa bahasa itu menjadi kendala. Nah, ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan bahasa tersebut adalah bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang lebih sesuai dengan sebagian besar pemainnya. Meskipun mungkin barangkali saja akan masih punya kendala di PSSI atau dengan Pak Erick Thohir, tapi paling tidak mungkin mereka akan lebih terjembatani oleh bahasa Inggris nantinya, mungkin. Nah, ini yang mungkin sedang terjadi, tapi kita tunggu saja konferensi persnya seperti apa. Apapun keputusan akhirnya, kita berharap keputusan tersebut memang didasarkan atas pertimbangan yang profesional dengan perhitungan yang matang. Ketika keputusan itu sudah dibuat, maka kita sebagai fans tim nasional ya harus tetap fokus untuk mendukung tim nasional kita apapun itu. Itu dari saya. Semoga nanti ada keputusan terbaik untuk semua pihak, dan semoga atas keputusan tersebut timnas Indonesia semakin bisa mendapatkan hasil yang terbaik, termasuk juga dalam pembangunan kultur sepak bola di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.